Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa secara virtual bersama Ibu dalam video pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Perkenalkan, nama Ibu Hani Dwianzani dari UPTD SMPN 3 Banjar. Siap belajar semua? Mari kita simak paparan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu atau objek budaya atau peristiwa alam sosial di sekitar siswa secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajaran dari teks deskripsi hari ini adalah untuk menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu, bisa objek budaya atau peristiwa alam atau peristiwa sosial di sekitar siswa secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nilai karakter yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini, satu, disiplin, yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan teks deskripsi sesuai dengan kaidah. Yang kedua, peduli, yaitu siswa memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar untuk dijadikan objek teks deskripsi. Jadi, kalian belajarnya harus semangat ya. Nah, anak-anak, di masa pandemi sekarang ini, kalian harus terus mengingat 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum masuk materi, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Siapkan pulpen, pensilnya, buku tulis atau catatan, dan buku paketnya. Setelah siap, setelah lengkap semua alat tulisnya, mari simak paparan berikut. Materi sebelumnya, kalian pasti sudah belajar mengenai pengertian teks deskripsi. Ibu akan ingatkan kembali ya. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Ciri-cirinya kalian juga pasti sudah pernah belajar. Ada apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembaca mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek secara detail atau terperinci. Nah, struktur teks deskripsi juga pasti kalian pernah belajar pada materi sebelumnya. Ada berapa struktur teks deskripsi? Ada 3. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Identifikasi atau pernyataan umum atau deskripsi umum ada di bagian awal paragraf. Yang kedua, deskripsi bagian atau deskripsi khusus berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca.
Yang ketiga, ada penutup dan kesan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh teks deskripsi, judulnya Harimau Sumatera. Silahkan kalian klik jeda untuk membaca keseluruhan dari teks ini. Setelah kalian membaca contoh teks deskripsi mengenai harimau Sumatera tadi, sekarang saatnya kalian belajar bagaimana langkah-langkah menyajikan data, gagasan, dan kesan-kesan dalam bentuk teks deskripsi. Ada 6 langkah, mari simak paparan berikut ya. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Nah, silakan lihat gambarnya di sini, ada beberapa objek yang bisa dijadikan teks deskripsi oleh kalian. Objek di sini merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan teks deskripsi, seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Objek yang akan dijadikan sasaran penulisan teks deskripsi harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya. Jadi, sebelum menulis, kalian tentukan dulu mau memilih objek apa. Misalnya kalian mau memilih objek tempat bersejarah seperti museum, atau sekolah kalian masing-masing, atau tempat wisata seperti pantai, gunung, dan lain-lain. Silakan kalian bebas pilih dan tentukan objek apa yang akan kalian tulis dalam bentuk teks deskripsi. Yang kedua yaitu menentukan tujuan deskripsi. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Tujuan ini menjadi amat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum mulai proses penulisan. Penetapan tujuan akan sangat membantu kalian dalam mengembangkan tulisannya dan dapat memberikan arah kepada kalian. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kalian bisa memperoleh gambaran objek yang akan ditulis dan membangkitkan semangat tersendiri dalam menyajikan data, gagasan, dan kesan melalui rangkaian kata-kata yang menarik dan mengesankan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kalian perlu mencari data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Melalui kegiatan mengumpulkan data ini, kalian akan mendapatkan data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Catat oleh kalian semua peristiwa, suasana, aroma, suara, atau hal-hal lain yang bisa kita rasakan ketika melakukan pengamatan. Semakin banyak data yang berhasil kalian kumpulkan, kalian akan lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Jadi, kalian harus bisa mengumpulkan data secara detail, terperinci supaya teks deskripsinya lebih bagus dan menarik ya. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan di sini adalah garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Melalui kerangka, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Jadi, kerangka tulisan di sini bisa disebut juga acuan atau pedoman dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka tulisan. Jika tadi kalian sudah membuat kerangka tulisan, kalian sekarang kembangkan kerangka tulisan tersebut. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan atau emosi dan imajinasi. Melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan secara lebih terperinci sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca.
Yang terakhir adalah kegiatan menyunting teks deskripsi. Menyunting di sini artinya mengedit, mengubah atau merapikan susunan, letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Jadi, teks deskripsi yang baik tidak dapat diselesaikan sekali jadi. Perlu ada langkah lanjutan untuk membaca ulang secara cermat sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Setelah kalian menulis semua bagian-bagian dari teks deskripsinya, kalian baca ulang lagi. Kemudian kalian bisa menemukan kekurangan-kekurangannya. Segera perbaiki kekurangannya supaya teks deskripsi kalian menjadi lebih baik dan menarik. Apa saja unsur yang harus disunting ketika teks deskripsi kalian sudah jadi? Yang pertama, di sini Ibu akan membahas dulu strukturnya ya. Jika kalian sudah beres membuat sebuah teks deskripsi, kalian cek lagi deskripsi umumnya. Perlu dicermati apakah teks deskripsi yang sudah dibuat itu sudah mengandung deskripsi umum sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Jika dinilai masih kurang, segera perbaiki. Kemudian, masih mengenai strukturnya. Yang kedua, deskripsi khusus atau deskripsi bagian. Di sini merupakan gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan lebih terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dibaui, atau dirasakan sendiri oleh pembaca. Jadi di sini kalian harus menuliskan secara lebih detail dan terperinci objek yang kalian tulis. Jika masih ada kekurangan atau kekeliruan, segera perbaiki. Yang ketiga, unsur yang harus disunting mengenai kaidah kebahasaannya, yakni tentang ejaan. Ejaan di sini berkaitan dengan penulisan kata dalam teks seperti penggunaan huruf kapital. Cek lagi sama kalian, huruf kapitalnya sudah betul belum? Penulisan kata depan atau awalan, jika dinilai masih ada ejaan yang tidak sesuai, maka kalian harus mengacu pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, kalian cek tanda bacanya. Tanda baca di sini berkaitan dengan penggunaan tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, tanda hubung, tanda petik, dan garis miring. Cek lagi, sudah betul belum tanda bacanya? Jika belum, silakan kalian perbaiki. Yang kelima, pilihan kata atau diksi. Di sini berkaitan dengan ketepatan pilihan kata yang digunakan dalam teks. Jika dinilai masih ada pilihan kata yang kurang tepat, silakan kalian perbaiki ya. Kemudian yang keenam, tata kalimatnya. Nah, tata kalimatnya berkaitan dengan kalimat efektif atau tidak nih kalian. Jika masih ada kalimat yang tidak efektif, segera perbaiki. Yang terakhir, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf di sini berkaitan dengan keterpaduan bentuk dan keterpaduan makna, baik dalam antar kalimat maupun antar paragraf. Jadi, jika ada paragraf yang masih kurang padu atau kurang nyambung, perbaiki segera. Jika unsur-unsur dari ketujuh unsur ini sudah disunting, kemudian kalian baca kembali, maka teks deskripsi kalian yang sudah dibuat itu akan bagus hasilnya. Tugas untuk hari ini yaitu menulis teks deskripsi. Deskripsikan satu di antara tempat-tempat yang disebutkan di bawah ini. Deskripsi yang kamu buat harus berisi tentang ukuran, lokasi, dan tipe kota atau desa yang kamu pilih. Sebutkan juga hal-hal yang menjadi ciri khas. Kamu bisa pilih 1. Lingkungan tempat tinggalmu, 2. Kota atau desa yang kamu kenal dengan baik, 3. Tempat wisata yang ada di daerahmu, dan 4. Tempat unik yang ada di daerahmu. Silakan pilih salah satu. Kemudian kamu harus bisa menuliskan dalam bentuk teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jangan lupa untuk menulis teks deskripsi, kalian lihat lagi langkah-langkahnya ya, yang 6 langkah tadi yang barusan Ibu jabarkan. Jika sudah, kalian bisa foto teks deskripsi yang sudah kalian tulis di buku catatan masing-masing, kirim di WA Group atau japri kepada guru bahasa Indonesia yang bersangkutan.
Sekian pemaparan mengenai teks deskripsi dari Ibu. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu secara virtual di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!